Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngulik Horor. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Rumahku Ada Penunggu Lain. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberikan keselamatan dalam membacakan cerita yang sangat menyeramkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan ini dia Ngulik Horor. Jangan lupa salam kalau mau masuk rumah ya nak. Rumah itu tidak hanya kita yang tinggal, pasti ada makhluk lain. Pesan almarhum dari Bapak. Akhir-akhir ini jadi kepikiran pesan almarhum Bapak. Jangan lupa mengucapkan salam saat masuk ke dalam rumah. Sebut saja aku. Keterpaksaanku harus pindah-pindah rumah karena tuntutan keadaan. Maklum, aku adalah kontraktor alias tukang kontrak rumah. Setiap rumah pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apalagi untuk aku dan keluarga kecilku yang kontraktor di rantauan. Aku orang yang tidak begitu pemilih. Rumah yang bersih saja sudah cukup untukku. Tapi sayangnya, rumah ini seperti memilihku. Setelah menikah, aku dan suamiku memang belum memiliki rumah sendiri. Apalagi suamiku harus bekerja jauh dari tempat asal kota kami. Kami masih bingung harus tinggal dan memiliki rumah tetap di mana. Karena saat menikah dan akhirnya hamil, aku masih kuliah dan masuk semester akhir. Maka kami putuskan untuk berhubungan jarak jauh. Aku masih harus menyelesaikan kuliahku dulu karena sudah masuk skripsi, dan suamiku tetap harus bekerja di kota rantaunya. Sampai aku menyelesaikan skripsiku, tepat saat itu anakku lahir. Rencananya aku akan ikut suamiku ke rantauan bersama anakku setelah anakku lahir. Tapi karena Allah memberi aku rezeki lebih pada anakku, dengan kesehatannya yang sedikit berbeda dari anak-anak yang lain, akhirnya aku putuskan untuk tetap di rumah orang tuaku sampai anakku benar-benar sehat. Maklum, aku masih harus bolak-balik rumah sakit sampai anakku benar-benar membaik. Sampai setahun lebih, dan beberapa kali operasi akhirnya anakku membaik. Dan bisa aku ajak ke kota rantauan menemani suamiku yang bekerja di sana. Kami memutuskan untuk mencari rumah yang disewakan atau dikontrakan. Dan dengan bantuan teman suami, kami mendapat rumah yang dikontrakan. Rumahnya di dalam sebuah kompleks perumahan kecil yang masih baru dan masih banyak tahap pembangunan lanjutan. Karena masih kompleks perumahan baru, maka rumah-rumahnya pun masih terlihat baru. Jadi cukup bersih dan masih tertata rapi, walaupun masih sedikit perpohonan. Kami mendapatkan rumah paling ujung, dengan jalan cukup lebar, di sampingnya yang berbatasan langsung dengan dinding pembatas kompleks. Depan rumah jalan membentuk pertigaan dengan taman cukup lebar, tepat di seberang rumah, serta tiang lampu jalan yang tepat di depan rumah kami. Aku cukup senang dan nyaman dengan rumahku ini. Pemilik kontrakan pun juga baik, sama-sama dari Jawa Tengah dan lebih taat agama. Di sisi lain, karena merasa cocok dengan rumah ini, kami langsung membayar untuk menyewanya setahun. Setelah semua beres dan barang-barang sudah sampai, kami segera pindah. Aku dan anakku naik kereta bersama orang tuaku dan beberapa keluargaku menuju ibu kota.
Entah kenapa selama perjalanan kami sangat merasa tidak nyaman di kereta. Mulai orang-orang sekitar yang minta bertukar tempat duduk, hingga menyulitkan bapak sampai anakku yang terus rewel dan menangis. Padahal biasanya anakku itu tenang, jarang sekali rewel. Bahkan saat operasi besarnya yang berkali-kali saja anakku tak banyak menangis. Benar-benar anak yang kuat dan tidak banyak keluh. Saat anak-anak lain setelah operasi belum bisa duduk atau bermain-main, dia sudah langsung kuat untuk melakukannya. Entah kenapa di kereta ini dia sangat rewel dan menangis. Mungkin saja tidak nyaman, atau mungkin panas, atau mungkin dia lelah. Itu yang terus ada di benakku saat itu. Sampai kereta berhenti, anakku baru bisa tertidur lagi di gendonganku. Sesampainya di rumah yang kami sewa, aku sudah cukup merasa nyaman dan tidak merasakan keanehan. Memang agak sepi, karena 2 rumah di belakang rumah kami yang berbatasan tembok masih kosong. Dan sampai rumah penghuninya juga jarang di rumah. Tapi tak masalah bagiku. Setelah sehari semalam keluargaku menemaniku, akhirnya mereka harus pulang kembali ke kota asal mereka. Beberapa hari tinggal di rumah ini bersama suami dan anakku. Kami tidak merasakan hal yang aneh. Sampai sekitar 1-2 mingguan, tiba-tiba ada hal yang aneh terjadi. Pagi hari setelah subuh, aku agak sibuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Anakku belum bangun dan suamiku ikut membantuku. Saat sibuk bolak-balik membasuh dan menjemur baju dari kamar mandi ke halaman belakang, tiba-tiba ada satu anak ayam yang jatuh dari atas plafon kamar mandi, yang lubang untuk ventilasi udara. Anak ayam ini tidak besar, juga tidak terlalu kecil, sepertinya masih remaja. Kalau dipikir mungkin itu anak ayam biasa mungkin. Tapi yang bikin aneh, dan seketika perasaanku tidak enak, anak ayam ini berwarna hitam pekat di seluruh tubuhnya. Entah apa nama ayam ini. Yang lebih aneh lagi, kenapa bisa anak ayam ini jatuh dari atas plafon kamar mandi, sedangkan atap rumah ini sangat rapat dan berbentuk sangat miring. Aku dan suamiku masih mencari logika yang tepat agar kami tidak terlalu gelisah. Mungkin saja di bawah burung. Tapi mana masih ada di tengah kota begini burung besar yang bawa terbang anak ayam yang sudah remaja ini. Oh, mungkin ini milik tetangga. Maka kami coba tanya ke tetangga-tetangga di kompleks ini, apakah ada yang kehilangan anak ayam. Tapi ternyata tidak ada satupun warga kompleks yang memelihara ayam tersebut. Mana mungkin ada yang kehilangan jika tidak ada yang memelihara ayam. Di sisi lain, kami masih belum menyerah. Mungkin saja milik warga kampung sebelah, walaupun agak jauh dan yang berbatasan dengan dinding pagar hanya kebun pisang. Ya mungkin saja, walaupun kami sangat tahu tidak ada ayam yang bisa meloncati tembok pagar setinggi 3 meter, dengan atasnya pagar kawat yang berduri. Terbang pun kurasa tidak memungkinkan. Ayam dewasa pun kesulitan mengepakkan sayapnya untuk terbang. Apalagi ayam kecil yang sayapnya saja tercabut beberapa bulunya. Apalagi bisa sampai di seberang rumah yang kami sewa, yang atapnya sangat tinggi dan sangat tertutup, ditambah bisa masuk plafon lagi. Logika apalagi yang harus kami pikirkan? Karena kasihan pada ayam itu, suamiku meminta izinku untuk dipelihara saja, paling tidak sampai dewasa. Tapi aku sungguh tidak mengizinkan. Perasaanku sungguh tidak nyaman dengan ayam itu, apalagi dengan gangguan-gangguan yang selama ini aku alami. Apalagi melihat kondisi anakku, aku khawatir berpengaruh pada kesehatan anakku. Setelah memberi makan anak ayam itu, aku tidak yakin perasaan hal yang ganjil. Hanya saja suasana rumah seakan menjadi suram dan mencekam. Apalagi suamiku sering pulang malam atau harus lembur untuk beberapa hari. Sepertinya juga berimbas pada kesehatanku. Walaupun begitu, aku tetap berpikir positif.
Mungkin aku sakit di beberapa bagian tubuhku hanya karena aku lelah atau kurang tidur. Entah kenapa dalam tidurku, aku selalu bermimpi yang tidak baik. Jelas, mimpi yang datangnya dari setan. Aku sering sekali bermimpi orang-orang yang sudah tiada, bermimpi hewan buas, bermimpi air, bahkan bermimpi dikejar dan dilukai oleh jin yang berdampak pada fisik nyataku. Seolah mimpiku itu nyata sampai melukai atau membuat lebam di bagian tubuhku. Dari mimpi-mimpi itu aku sering terbangun di setiap tidurku, dan itu sering sekali terjadi pada dini hari, sekitar pukul 1-3 pagi. Dan setiap terbangun, entah kenapa aku selalu ingin melihat keluar rumah, entah melalui jendela atau pintu rumah. Aku selalu merasa diawasi dari taman seberang rumahku. Entahlah apa itu. Padahal hanya ada bayangan pepohonan yang terkena lampu dari depan rumah. Sebenarnya aku juga sering melihat mereka di sekitaran rumah, tapi aku tidak pernah memperdulikannya. Aku juga tidak mengatakan apa yang kulihat kepada orang lain. Aku hanya berpikir itu sudah biasa. Ya, karena aku sudah terbiasa melihat semacam itu. Aku sudah menganggap hal yang itu hanya sekedar angin yang berlalu. Atau mungkin lebih banyak aku anggap itu hanya halusinasiku saja. Halusinasi tanpa rasa takut. Di sisi lain, tapi yang anehnya aku tidak pernah melihat makhluk-makhluk mengerikan itu ada dalam rumah yang kusewa. Aku sangat yakin Allah memberiku perlindungan. Karena semenjak Allah memberiku ujian yang sangat meluluhkan hati melalui anakku, Allah menginginkan aku lebih taat padanya. Mungkin hal itu yang membuat Allah selalu melindungiku dengan ayat-ayatnya yang selalu kulantunkan di rumah itu. Aku memang tidak pernah melihat makhluk-makhluk seram itu masuk ke rumah. Tapi entah kenapa fisikku masih belum bisa menahan sebagian energi tidak baik dari mereka. Aku begitu sering sakit. Aku sudah berobat ke medis, bahkan sering mengikuti ruqyah. Juga melakukan ruqyah mandiri. Meruqyah mandiri rumah yang aku sewa. Setiap mulai banyak cicak di dinding luar rumah dan banyak kecoa berkeliaran, suamiku langsung berusaha meruqyah rumahku sendiri. Hewan-hewan yang kotor, termasuk cicak yang terlalu banyak berada di rumah kita, itu bisa menandakan energi negatif dari bangsa jin. Aku juga bercerita tentang jatuhnya anak ayam dari plafon kamar mandi pada pemilik rumah. Alhamdulillah pemilik rumah merespon dengan baik. Pemilik rumah langsung menanam pohon bidara, salah satu pohon yang ditakuti jin, di samping rumah tepat di samping luar kamar mandi. Alhamdulillah, kondisi badanku semakin baik dan lebih kuat. Aku sangat bersyukur tidak berdampak pada anak dan suamiku. Rumah juga lebih terasa nyaman dan tidak panas. Tapi, sepertinya kenyamanan itu berbanding terbalik di sekitar rumahku. Banyak rumor mencekam yang dialami warga yang lewat di jalan sekitar rumah yang aku sewa, atau yang memang tinggal tak jauh dari rumah yang aku sewa itu. Seolah makhluk-makhluk yang gagal menerobos masuk rumah yang aku tempati ini tetap berusaha eksis di sekitar lingkungan rumahku. Sepertinya mereka ingin membuat kondisi di sekitar rumah yang aku tinggali menjadi jarang tersentuh orang dan menjadi lebih mencekam. Mungkin begitulah tipu daya setan dalam membuat kegaduhan teror pada manusia. Dan begitu cara mereka untuk terus menggempur keimananku agar aku ada rasa takut dan memperdulikan mereka, sehingga mereka ada jalan masuk ke rumahku. Tapi sungguh setan-setan ini penuh dusta. Teror itu dimulai dari jalan samping rumahku. Ya, tepat perbatasan dengan dinding rumah. Hanya berbatas 1 meter untuk taman kecil pinggiran jalan layaknya di perumahan. Karena di kompleks ini bentuknya kluster, rumah tanpa pagar. Jadi dibuatlah sistem one gate, 1 gerbang untuk akses masuk dan keluar.
maka di sini masih diperlukan security untuk penjagaan. Security akan dibagi 2 shift, pagi dan malam. Security akan berkeliling dalam kompleks dalam 2 waktu, yang shift pagi di siang hari dan sore hari, sedangkan shift malam berkeliling kompleks di tengah malam dan di waktu menjelang subuh. Nah, otomatis yang shift malam tetap harus berkeliling, entah itu berjalan kaki atau menggunakan motor. Security ini harus menyusuri setiap jalan yang ada di dalam kompleks, mengantisipasi kemalingan. Soalnya memang beberapa kali kejadian kemalingan, termasuk jalan yang ada di samping rumah yang aku sewa. Malam itu security berkeliling menggunakan sepeda motor, karena blok sekitar rumah memang tidak begitu jauh dari pos security. Biasanya security akan menuju jalan samping rumahku itu ke belakang, karena jalan ini langsung tembus ke blok belakang rumah yang aku sewa. Terus bisa langsung belok ke pos security yang tidak begitu jauh. Sekali jalan begitulah enaknya. Nah, malam itu security berkeliling ke jalan yang terjauh dulu dan mengakhiri lewat jalan samping di rumah yang aku sewa. Semua aman. Sampai di jalan samping rumah, security ini melihat sesosok wanita berambut panjang, berbaju putih dengan tawa yang seperti menangis, dan menunjukkan mukanya yang tak berbentuk pada security itu. Sontak security langsung putar arah dan menarik gasnya kuat-kuat untuk kembali ke pos security. Bapak security itu begitu ketakutan dan menceritakan kejadian itu pada security yang lain, juga pada warga yang masih ikut berjaga di pos security. Semenjak itu setiap security yang jaga malam tidak ada yang berani lewat samping rumah yang aku sewa. Jika jam tengah malam berkeliling, pasti hanya sampai tiang listrik depan rumah, lalu putar balik. Dan ada kebijakan baru, di setiap security berkeliling tengah malam dan menjelang subuh, para security ini akan membunyikan kentongan atau memukul tiang listrik keras-keras sebagai tanda. Karena kejadian yang dialami security itu, semua warga menjadi khawatir dan takut berada di sekitar lingkungan rumah yang aku sewa, terutama jalan samping rumah. Rumor dan teror terus menyebar ke seluruh warga kompleks perumahan itu. Bahkan tak ada satupun warga yang berani lewat di jalan samping rumah bila maghrib sudah berkumandang. Begitulah tipu daya setan untuk meneror manusia, agar tak ada yang mendekat ke suatu tempat yang akhirnya menjadikan tempat itu menjadi seram, bahkan terkesan wingit. Di sisi lain, setelah cerita security yang menyebar cepat bagai virus, yang bahkan aku tahu ceritanya dari ibu warung yang lumayan agak jauh dari rumahku. Saking penasarannya, si ibu tanya kepadaku, Mbak gak apa-apa mbak di rumah situ?" "Ya gak apa-apa bu." "Emang kenapa?" Perasaanku udah gak enak. Tiba-tiba si ibu kok bertanya seperti itu. Pikirku sih apa ada maling. "Emang mbak gak diliatin apa-apa?" "Wah, diliatin apa ya bu?" Aku pura-pura gak paham, padahal udah ngeh arahnya kemana. "Itu mbak, kemarin Pak Security melihat ada wanita berambut panjang loh mbak." "Astagfirullah, serem banget ya bu." Aku pura-pura takut, biar menghormati kekhawatiran si ibu, padahal aku udah tahu wujudnya. "Iya mbak, makanya aku tanya. Tapi mbak beneran gak diliatin kan? Kan di samping rumahnya mbak." "Alhamdulillah, enggak bu. Insya Allah rumah saya aman." Padahal lihat di luar rumah, tapi udah gak kaget lagi. "Ya sudah mbak, yang penting hati-hati ya mbak." "Iya bu, makasih." Entah gimana ceritanya si sosok bohai bergaun putih, berambut panjang itu kayaknya suka tebar pesona kemana-mana. Dia seperti melebarkan sayapnya ke arah rumah depan yang tegak lurus dengan rumah yang aku sewa. Ingatkan, depan rumah pertigaan. Nah,
Berjarak hanya 2 rumah yang tegak lurus dari depan rumah yang aku sewa. Ada satu rumah yang jarang banget ditengok pemiliknya. Hanya ditengok pemiliknya 1 atau 2 bulan sekali. Itu juga nggak pernah nginep di rumahnya sendiri. Karena si pemilik memang hanya membeli rumah untuk simpanan properti sebelum menikah. Rumahnya bukan tipe rumah yang tidak terawat. Justru sangat terawat. Walaupun dibersihkan saat pemiliknya datang saja. Bahkan perabot di dalamnya juga lengkap dan sangat rapi. Tapi rumah yang beginilah yang disukai makhluk halus. Rumah yang jarang ditinggali. Jangankan rumah yang tidak ditinggali, atau bahkan jarang ditinggali. Ya, rumah yang hanya ditinggal pemiliknya selama 3 hari saja sudah bisa digunakan untuk tempat bernaung para makhluk halus. Apalagi yang seperti itu. Nah, rumah inilah tempat singgah Mbak Kunti berikutnya. Dia mulai meneror dan menampakkan diri pada warga yang tinggal di sekitar rumah itu. Bahkan tak segan menampakkan diri saat banyak orang. Rumah yang tepat di samping kiri rumah itu yang pertama diteror. Yang kebetulan sekali penghuninya adalah teman dari suamiku, yang sebelumnya memberitahu rumah yang aku sewa. Teman suamiku itu mempunyai istri dan 1 anak laki-laki. Anak laki-lakinya hampir seusia anakku, mungkin lebih tua 6 bulan. Tapi anak ini agak mengalami keterlambatan dalam berbicara. Di sisi lain, sore itu, setelah bermain dengan anak-anak lain di taman depan kompleks, istri dan anak teman suamiku pulang ke rumahnya menjelang maghrib. Otomatis pulangnya harus melewati depan rumah yang kosong tadi. Tiba-tiba anaknya menjerit sambil menutup matanya dan menunjuk arah rumah kosong itu. Karena kesulitan bicara, anak itu hanya bilang, "Meh, meh, 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 meh," sambil menunjuk ketakutan. Karena tingkahnya itu, ibunya langsung menariknya masuk ke dalam rumah. Anak itu berhenti menangis, tapi tak bisa mengatakan apa yang dilihatnya barusan. Namun, teror pada keluarga ini masih berlanjut. Sampai malam, tiba-tiba anak ini kembali menangis dan ketakutan meringkuk di sofa rumahnya sambil menunjuk ke arah depan pintu kamarnya dan kamar mandi. Kondisi ini berlanjut hingga berminggu-minggu. Tidak hanya anak itu yang terus diganggu, tapi semua anggota keluarganya. Dalam waktu yang lama dan berulang-ulang. Sering saat malam hari mereka mendengar suara ketukan dari samping rumah kosong. Ketukan itu seakan mengetuk dinding yang tepat berbatasan menempel pada dinding rumah mereka. Hingga suatu tawa renyah khas Kunti yang sudah sering mereka dengar. Benar-benar sangat mengganggu ketenangan. Tak hanya itu, teror pada keluarga itu tak hanya pada visual dan pendengaran saja, tapi juga pada kandungan istri teman suamiku. Padahal mereka sudah merencanakan punya anak lagi, 2 kali hamil, 2 kali keguguran pula. Dan setiap akan keguguran, istrinya selalu bermimpi didatangi seorang wanita yang mengerikan dan seolah meminta bayi yang ada di pangkuannya. Dan sampai sekarang belum hamil lagi. Anaknya semakin hari juga malah semakin diganggu. Sepertinya gangguan-gangguan itu membuat kepekaan anaknya menjadi terasa. Hampir setiap hari anaknya mengatakan hal-hal aneh dan menunjuk pada tempat-tempat yang sepertinya dia melihat sesuatu. Karena istri teman suamiku ini selalu menceritakan gangguan-gangguan itu padaku, aku menyarankan agar keluarga mereka pergi ke ruqyah, atau paling tidak berusaha ruqyah mandiri dulu. Aku juga memberikan bibit bidara yang aku tanam untuk ditanam di rumahnya. Tapi mereka memilih berobat ke tempat yang tidak sesuai syariat. Setelah berobat ke tempat itu, menurutku yang berdasar dari penuturan istri teman suamiku itu, keadaan keluarganya tak lebih membaik, terutama untuk anaknya. Dia mengatakan anaknya malah sering bicara tidak jelas tentang makhluk-makhluk yang aneh. Malahan mereka mempercayai perkataan orang tempat mereka berobat.
perkataan yang bertolak belakang dengan syariat dan jauh dari Al-Quran. Sebagai pendengar yang baik, aku hanya menerima cerita yang istri teman suamiku ini katakan, dan aku tetap menyarankan untuk kembali pada pengobatan yang syar'i. Ya, walaupun akhirnya aku hanya bisa mendoakan mereka jauh dari gangguan makhluk halus dari rumah kosong, maupun dari makhluk lain yang datang akibat terundang. Di sisi lain, belum selesai si makhluk mengerikan itu meneror satu keluarga di rumah sampingnya. Dia juga meneror orang-orang yang sekedar berkunjung untuk bertamu. Jadi malam itu di rumah yang berjarak 2 rumah lagi dari rumah kosong, ada acara 4 bulanan kehamilan sepertinya. Aku juga tidak begitu ingat. Pokoknya ada acara banyak tamu datang ke rumah itu, terutama keluarga besar pemilik acara. Setelah acara pengajian 4 bulanan selesai, dan para warga yang diundang sudah pulang ke rumah masing-masing, para saudara pemilik rumah ini masih berberes dan membersihkan barang-barang di depan rumah, karena memang masih berjarak dekat. Beberapa orang membersihkan jalan sekitar rumah pemilik acara kalau ada sampah-sampah. Mereka membersihkan sampai ke depan rumah kosong. Tiba-tiba, salah seorang anak laki-laki melihat sosok wanita berambut panjang acak-acakan, tentu dengan gaun kebanggaannya itu, putih kumal dan kotor. Sosok itu menampakkan dirinya sangat jelas di samping pohon kamboja hiasan yang tumbuh membesar di depan rumah kosong itu. Anak laki-laki ini langsung berlari ke arah rumah pemilik dan memberitahu apa yang dia lihat pada semua orang yang ada di depan rumah. Dia terus menunjuk ke arah pohon tanaman kamboja itu dengan raut wajah yang ketakutan. Sontak semua yang ada di luar rumah mengarahkan pandangan mereka ke arah rumah kosong itu. Betapa terkejutnya beberapa orang di antara mereka, terutama laki-laki, juga bisa melihat penampakan itu. Walaupun tidak semua orang di situ yang bisa melihatnya. Entahlah, mungkin makhluk ini memilih orang-orang yang ingin dia tampakkan. Mereka langsung membaca ayat-ayat Allah agar penampakan itu segera hilang. Syukurlah, sosok itu benar-benar tak terlihat lagi di hadapan mereka. Setelah gangguan pada beberapa rumah yang tegak lurus rumahku, aku belum mendengar lagi gangguan lain untuk beberapa waktu. Mungkin memang karena aku yang jarang main ke rumah tetangga. Karena setelah itu aku agak sibuk. Dan ada sebuah kejadian lagi yang sangat menghancurkan hatiku mengenai anakku, yang membuat aku harus pulang ke kampung halaman beberapa bulan. Jadi aku tidak mendengar lagi kabar-kabar kompleks untuk beberapa bulan. Sudah terlalu sibuk berkulat di rumah sakit. Sampai akhirnya aku kembali ke kompleks perumahan itu. Suasana sudah tidak terlalu mencekam. Banyak warga yang bergotong royong membersihkan taman depan rumah yang samping rumah agar tidak rimbun. Beberapa pohon besar ditebang agar lebih terang. Tanaman-tanaman perdu yang rimbun juga dirapikan. Daun-daun yang menumpuk juga sudah lumayan bersih. Semua jadi lebih bersih dan terang. Terutama penerangan lampu di jalan samping rumah dan taman sudah bisa hidup, yang dulunya selalu mati walaupun diganti lampu berulang kali. Walaupun tidak berlaku pada lampu jalan yang tiangnya tepat di depan rumahku. Setelah aku kembali lagi ke rumah itu, lampu jalan depan rumah seringkali mati dan bermasalah. Kalau tidak lampunya, ya kabelnya, ya salurannya, ya saklarnya. Pokoknya ada aja yang membuat jalan depan rumah itu selalu gelap, menjadikan rumah yang aku tempati nampak menyeramkan dari kejauhan. Ditambah beberapa rumah menjadi kosong karena penghuninya pindah ke daerah lain. Alhasil hanya tinggal satu rumah yang aku tempati saja, yang berada di lingkup jalan pertigaan itu. Benar-benar sepi, apalagi suamiku sering pulang malam dan sering lembur. Di sisi lain, sedikit mencekam untukku dengan keadaan ini. Yang aku takutkan hanyalah maling. Sekitar 1 bulanan mungkin, aku kembali ke rumah yang aku sewa. Ada satu keluarga cukup besar menyewa rumah yang tepat di belakang rumah yang aku sewa. Hanya terbatas dinding bata
Bahkan halaman belakang kalau tidak ditutup kita bisa berbincang bersama. Keluarga ini mempunyai 3 atau 4 anak, yang semuanya laki-laki, tentunya masih lajang. Dan yang besar sepertinya usia kuliah serta yang paling kecil masih balita. Mereka keluarga yang cukup ramai, sangat ramai menurutku, yang terbiasa ketenangan. Ramai di sini bukan ramai karena anggotanya banyak, tapi karena suasana saat mereka bicara selalu dengan nada tinggi, terutama bapak dan ibunya. Mungkin karena memang terbiasa dengan intonasi yang tinggi dan agak kasar. Hampir setiap pagi saat semua orang memulai aktivitas, aku selalu mendengar keluarga ini begitu sibuk, tapi dengan teriakan-teriakan yang berulang ke sana kemari. Aku saja selalu terkejut, walaupun sudah tahu kebiasaan mereka. Bahkan kadang aku menutup pintu belakangku agar anakku tidak mendengar teriakan mereka yang lumayan agak kasar. Bukan protektif, bukan juga sok jadi orang baik, tapi sebaiknya anak di usia balita tidak mendengar kata-kata buruk, karena anak sangat mudah untuk menirukannya, dan itu tidak baik untuk perkembangan anak. Setelah beberapa bulan aku sudah agak terbiasa dengan keluarga baru di belakang rumahku. Juga sangat terbiasa menyapa dan berbincang dengan ibu yang tinggal di belakang rumah. Entah kenapa belum 1 tahun mereka tiba-tiba pindah secara tiba-tiba dan sangat kilat. Padahal mereka katanya sudah membayar sewanya selama 1 tahun. Tapi mereka tidak memperdulikannya, padahal masih kurang 4 atau 5 bulanan sewa mereka. Karena penasaran dan heran, aku mencoba bertanya pada tetangga lain. Dan benar saja, ternyata kabar sudah menyebar. Hanya aku yang belum tahu pasti apa yang terjadi pada keluarga itu. Dengan sedikit basa-basi aku bertanya pada ibu pemilik warung, sebelumnya yang cerita security. Maklumkan, kalau pemilik warung sering diajak bicara sama pembelinya. Apalagi warung ini sering buat nongkrong ibu-ibu kalau sore dan bapak-bapak saat malam hari. Dan juga aku tahu betul, ibu yang sewa rumah tepat di belakang rumah yang aku tempati juga sering ke warung. Paling sering membeli popok atau galon. Maaf bu, keluarga yang tinggal di belakang rumah aku itu apa sudah pindah ya bu? Kok nggak dengar suaranya? Biasanya kan tiap pagi sudah ramai. Oh, itu ya mbak, ibu-ibu yang orang Padang, yang anaknya banyak. Iya bu, yang mepet 1 tembok belakang rumah aku itu loh. Oh, iya mbak, mereka sudah pindah. Sayang banget ya mbak, padahal sewanya kan masih lama, tapi buru-buru pindah. Katanya nggak betah gara-gara ada penampakan mbak. Astagfirullah, maksudnya penampakan gimana itu bu? Katanya ditampakin kunti berkali-kali mbak, makanya langsung pada takut terus pindah. Padahal mbaknya udah tinggal di rumah depannya lama, tapi nggak pernah ada cerita apa-apa kan mbak? Iya bu, alhamdulillah nggak pernah itu, aman saja. Kan kita cuma sebatas dinding saja bu. Aku juga heran mbak, padahal baru tinggal beberapa bulan saja. Apa jangan-jangan kuntinya suka sama anak ibunya yang masih pada jejaka ya mbak? Jadi digodain terus. Ah, si ibu bercanda saja. Masa kayak gitu sih bu? Ya kali aja mbak. Cerita ibu penyewa rumah di belakang rumah yang aku sewa kepada ibu pemilik warung secara langsung. Jadi waktu itu keluarga yang belakang rumah aku itu ada acara beberapa hari keluar kota. Kayaknya nggak begitu lama, 2-3 harian saja. Dan semua anggota keluarganya ikut. Katanya sih ke Bandung kayaknya. Aku juga lupa, ingat kemana. Nah, setelah bepergian beberapa hari itu, keluarga itu kembali ke rumah mengendarai mobil mereka. Dan sayangnya mereka tiba di rumah itu dengan terlalu malam, menjelang dini hari. Tentu mereka sangat lelah dan segera ingin beristirahat. Tapi saat anak laki-laki keduanya,
yang SMA membuka pintu depan rumah. Otomatis dia yang masuk duluan, dan lampu dalam rumah belum nyala, hanya mengandalkan penerangan dari luar rumah. Anak ini melihat sesosok perempuan, yang sudah jelas itu makhluk apa dan bentuknya kayak gimana. Terlihat seperti berjalan mungkin melayang mondar-mandir ke arah dapur dan kamar mandi. Sontak dengan kekagetannya anak ini berlari keluar kembali dan ketakutan. Dia berusaha menceritakan yang dia lihat pada bapak ibunya, tapi mereka tidak mempercayainya. Orang tuanya menganggap anaknya mungkin sudah capek dan berhalusinasi, walaupun terlihat jelas anaknya itu sangat ketakutan. Keluarga ini belum berhenti diteror. Mungkin memang tujuan makhluk itu membuat rumah itu dikosongkan kembali. Untuk kedua kalinya mereka melihat penampakan di dalam rumah. Padahal mereka pergi hanya sehari, hanya untuk menghadiri acara di kota yang sama. Tapi lagi-lagi mereka pulang larut malam. Karena kejadian sebelumnya, si anak tidak mau membuka pintu terlebih dahulu. Akhirnya orang tuanya yang membuka pintu rumah. Mereka ingin menunjukkan pada anaknya bahwa rumah itu tidak ada apa-apa. Keluarga ini sudah siap masuk rumah dan masuk bersama-sama. Saat pintu dibuka, betapa terkejutnya mereka. Semua melihat penampakan sesosok kunti itu berdiri diam tepat di dapur, yang bisa langsung terlihat dari pintu depan. Sosok itu berdiri dan hampir menoleh ke keluarga itu dan akhirnya menghilang. Otomatis mereka semua ketakutan bukan main. Mereka yakin sosok itu benar-benar ada. Tak butuh waktu lama, mereka langsung pindah entah kemana. Maka semakin sunyilah lingkungan sekitar rumah yang aku sewa. Dulu aku tidak berpikir itu gangguan yang cukup meresahkan. Tapi sebelum bercerita, ini aku menyadari bahwa gangguan-gangguan yang orang-orang alami di sekitar rumah yang aku sewa terjadi sedikit banyak setelah aku berpindah ke situ. Dan setelah ada anak ayam hitam yang jatuh dari plafon kamar mandi. Sepertinya jin ingin menjauhkanku dari orang-orang dan membuat aku lebih suka sendiri dan dibuat menjadi sendiri, sehingga mungkin mereka akan mudah menyerang dan menghasut dari segala arah. Tapi saat seperti itu aku percaya Allah selalu menjaga. Apalagi kalau kita selalu bertauhid kepadanya, selalu melantunkan dan mengamalkan kitab sucinya, Allah akan melindungi kita juga dari segala arah, insya Allah. Aku akhiri dulu ceritanya. Akan saya lanjut di tirat berikutnya, di judul yang kedua. Karena setelah keluarga belakang rumah pindah sekitar 1 atau 2 bulan saya juga pindah. Tapi bukan karena penampakan, hanya mencari rumah yang lebih dekat dari sekolah anak. Tapi rumah ini juga menebar teror terutama hanya untukku dan keluargaku. Jangan khawatir, aku ada pesan dari cerita ini. Pesanku yang pertama, jangan lupa memberi salam dan berdoa sesuai keyakinan kalian saat akan masuk ke dalam rumah. Yang kedua, untuk kita yang beragama Islam, perbanyaklah membaca Al-Quran di dalam rumah, terutama surat Al-Baqarah. Apabila rumah sering ditinggal atau setelah ditinggal lama, sholatlah tepat waktu. Yang ketiga, tinggalkan kesyirikan apapun yang masuk atau bisa masuk ke dalam rumahmu, sekecil apapun itu. Yang keempat, jaga rumahmu tetap bersih dan rapi. Jangan biarkan ada satupun ruang yang tak terjamah oleh manusia. Yang kelima, bila ada gangguan jin, tetap selaku esakan Allah, berobat pada tempat yang tepat. Dan yang keenam, ajak masuk anak-anakmu sebelum maghrib menjelang, dan juga tutup semua makanan serta penampungan airmu jika malam menjelang. Sebenarnya itu bukan sekedar pamali. Dalam Islam pun sudah dijelaskan. Dalam medis juga ada penjelasan, silakan dicari masing-masing. Dan yang terakhir, lawan ketakutanmu pada penampakan jin, karena saat mereka menampakkan jelas dirinya, saat itulah energi terlemah mereka. Dan cerita pun selesai. Nantikan cerita-cerita menyeramkan selanjutnya hanya di Ngulik Horor. Saya Raden Mas Bagio pamit undur diri.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.